Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Halo Bang, gua Revi. Gua mau menceritakan pengalaman yang bikin mental gua kena selama sebulan. Oke. BTW gua lagi ngetik di laptop kakak gue, takut kepala gue digesek ke keyboard, makanya gue diam-diam ngetik di kamar mandi. Terima kasih atas informasinya, berguna sekali loh. Saya nggak tahu kalau anda ngetik di kamar mandi kalau gitu cerita. Oke, langsung aja ke cerita. Gue anak keempat dari 5 bersaudara. Sebenarnya harusnya 6, tapi anak pertama meninggal pas lahiran. Tinggal di Kalimantan dengan ibu, sedangkan ayah sudah nggak tahu kemana. Ayah lu cabut juga kayak bapak gue dong. Apa jangan-jangan bapak gue. Saat itu gue masih kelas 6 SD. Gue punya kegiatan di mana jam 7 sampai 10 pagi itu di sekolah. Kayaknya mostly anak-anak SD juga begitu ya, kecuali pandemi sih. Tapi pandemi mereka juga masih jam 7 sampai 10 sekolah. Setelah pulang gue akan ngaji dari jam 11 sampai 13 siang. Pulang dari ngaji akan les selama 2 jam. Istirahat sebentar, habis itu respect. Nah, kelas 6 SD rutinitas hidupnya lebih banyak daripada gua lu anjing. Selesai ekskul aku akan pulang, tapi lewat 3 tempat yang terbilang seram. Tempat pertama itu benteng Belanda, kuburan, dan rumah kosong. Ketika berjalan pulang melewati benteng Belanda, hawa selama perjalanan sangat dingin dengan didukung waktu sore yang diselimuti mendung yang menambah kesan horor. Selama perjalanan, aku banyak mendengar suara-suara yang bisa aku kenal dan juga yang tidak bisa aku kenal. Semisal burung gagak yang setiap langkah mereka selalu berteriak, gitu gak sih? Iya gitu kan. Hingga suara seperti orang bergosip dengan bahasa yang tidak bisa aku ketahui. Lihat ibu, anak tetangga kita masa pulang pergi naik mobil beda-beda. Nah, gosip. Lanjut ke tempat kuburan. Karena terbawa suasana di tempat sebelumnya, aku jadi parnoan. Mulai dari memikirkan sesuatu yang tidak-tidak, sampai aku berpikir kalau akan ada seseorang yang muncul dan memegang kepalaku. Entah karena emang suasananya atau gara-gara pikiranku itu, bau-bau yang gak karuan datang dan menyerang hidungku secara bertubi-tubi. Wah, cedak gitu. Seperti bau melati, berganti jadi bau kentang terbakar, berganti lagi jadi bau bangkai dan lain-lain. Seketika otak gua seperti berkata untuk lari sesegera mungkin. Aku pun berlari sekuat tenaga. Aku pun sampai di tempat ketiga, yaitu rumah kosong. Karena sangat capek berlari, aku pun duduk dulu di depan rumah kosong dan bersender di pagarnya. Bau-bau dan suara-suara itu sudah tidak ada. Aku jadi lebih tenang. Aku pun berdiri, tapi tatapanku seperti diarahkan ke arah rumah kosong. Serasa terpanggil, aku pun masuk ke halaman rumahnya. Entah apa yang kupikirkan pas itu, aku berjalan seperti orang yang habis tidak terjadi apa-apa sewaktu perjalanan ke sini. Melihat-lihat sekitar rumah hingga ke belakang rumah itu, aku pun sadar kenapa aku bisa sampai ke sini. Aku ingin berbalik arah buat langsung pulang, tapi tiba-tiba kepalaku dipegang oleh tangan besar hingga aku tidak bisa menggerakkan kepalaku untuk melihat. Tiba-tiba kepalanya menunduk ke arah samping wajahku dan lu tahu nggak ini punchline-nya kemana? Punchline-nya adalah dari awal. Gue lagi ngetik di laptop kakak gue, takut kepala gue digesek ke keyboard, makanya gue diam-diam ngetik di kamar mandi. Palanya lagi digesek sama kakaknya, bro. Setupnya panjang, punchline-nya begitu. Gue kira darderdor. Aduh. Tiba-tiba kakaknya datang, palanya sih serosok gitu. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Saya Adit dari daerah Wita, lebih tepatnya 60 km ke selatan dari garis Khatulistiwa. Saya ingin bercerita tentang salah satu dari sekian banyak pengalaman horor saya. Jadi pada tahun 2019, sewaktu saya libur semester 1, saya hendak pulang kampung. Saya kebetulan kuliah di daerah ibu kota provinsi, di salah satu universitas besar yang ada di Indonesia Timur. Jarak dari tempat saya kuliah ke kampung itu sekitaran 200 km.
melewati 4 kota dan ditempuh dalam waktu 3-4 jam. Oh wow. Saya memutuskan untuk berangkat pada malam hari jam 8 malam menggunakan sepeda motor. Karena saya belum pernah melakukan perjalanan, anjing gue masih ketawa gara-gara tengah jalan. Karena saya belum pernah melakukan perjalanan malam menggunakan sepeda motor. Perjalanan awalnya agak macet, sehingga jarak 30 km itu harus saya lewati dalam waktu 1 jam. Setelah keluar dari kemacetan, barulah saya dapat melajukan sepeda motor dengan kecepatan di atas 90 km. Setelah saya melewati kota pertama dan masuk ke daerah kota kedua yang sepanjang jalannya terdapat pemandangan jajaran batuan kapur yang umurnya jutaan tahun. Setelah melewati pusat dari kota kedua, di sepanjang jalan berbatasan langsung dengan laut sampai masuk ke kota keempat. Nah, mulai dari pinggir laut tersebut, sepanjang jalan saya mencium bau melati. Saat itu saya tidak curiga karena kebetulan lagi musim mangga dan bau-bau bunga mangga kurang lebih sama kayak bau bunga melati. Namun beberapa saat kemudian saya merasa aneh karena masih mencium bau melati. Padahal di sepanjang jalan tidak ada pohon. Dan ketika saya mengecek spion, ternyata ada sinar warna merah di jok belakang. Wow. Langsung teriaklah saya, "Jancok! Lu ternyata bukan yang ngasih tanda kalau numpang," gitu. Karena saat itu saya tidak merasa beban apapun di jok belakang. Selama perjalanan itu tidak ada hal aneh yang saya rasakan, hanya bau melati saja. Namun sesekali ketika saya melihat ke belakang dan mata merah itu bergerak, maka motor saya pun akan mulai oleng. Tapi saya akan langsung tancap gas setiap kali motor saya mulai bergoyang untuk menantang penumpang di belakang gua. Respect. Oh iya, BTW, jalan yang gue lewatin itu gelap banget dan gak ada kendaraan lain yang lewat kecuali beberapa truk antara provinsi. Nah, di perjalanan selain ada yang numpang, gue juga sempat diikutin begal. Kenapa sih? Kenapa? Ya Allah. Hanya kayaknya pas waktu ngelihat apa yang gue bonceng, mereka mungkin gak jadi ngebegal. Ya Allah. Begalnya insecure anjing. Yang mau dibegal lebih serem. Kembali ke cerita, di tengah jalan ada lagi penampakan lain berupa kepala yang menggantung di kabel listrik dan hampir jatuh tepat di muka gua. Pas waktu gua hampir kejatuhan kepala itu, gua juga hampir jatuh. Untungnya masih sempat gua seimbangin motor gua. Tidak hanya sampai di situ. Setelah beberapa kilometer dari kepala itu, gue ngeliat lagi penampakan cewek di samping jalan yang gelap banget, cuma ada cahaya bulan doang. Dan cewek itu tuh gue dengar kayak nangis dan keras banget. Karena bahkan suaranya kedengeran beberapa puluh meter. Gue ngapain begini ya? Karena bahkan suaranya itu kedengeran beberapa puluh meter sebelum gue ngedeketin itu cewek. Yang menurut saya agak menyeramkan adalah karena setelah saya melewati cewek itu, suara tangisannya jadi tambah keras. Dan ternyata cewek itu terbang ngikutin saya. Disitulah saya agak takut. Saya langsung memacu motor. Cetas, jalan motor, cetas. Suara tangisan itu pun seakan mulai menjauh, tapi suaranya jadi tambah menyeramkan. Suara tangisan itu kayak orang yang nangis, tapi udah habis suaranya. Oh, jadi kayak gitu kan ya. Lu kalau waktu lagi bocah habis sabetin sama mak lu begitu kan. Cetas gitu. Pulang jalan dari main gitu kan diomelin terus kayak gitu, tinggal napasnya doang. Untungnya setelah 1 kilometeran barulah saya tidak mendengar lagi suara tangis tersebut. Singkat cerita, ketika saya melewati salah satu jembatan di kota ketiga, mata merah dan bau melati yang mengikut saya itu pun sudah hilang. Kalau saya hitung, setan yang numpang itu ngikutin saya sekitar 60 kilometeran. Wow. Alhamdulillah bahwa saya dapat melewati perjalanan tersebut dengan aman. Setelah setan tersebut menghilang, tidak ada kejadian aneh selain penampakan yang sudah biasa saya lihat di jalan kota tempat saya tinggal. Baiklah, mungkin sekian dari saya untuk sekarang. Terima kasih kalau dibaca dan sukses selalu untuk TNM. Thank you so much atas ceritanya. Respect. Kalau lo pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gue rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Gofel so much sama gue Andri Sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye bye.